Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di acara Bincang Pengawasan. Kali ini saya di Kota Malang, di UIN Maulana Malik Ibrahim bersama Bapak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Pak Rektor Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Pripun kabari? Alhamdulillah, saya. Baik, ini adalah program Bincang Pengawasan rutin setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Alhamdulillah. Baik, tentu penasaran dengan biografi Bapak Rektor. Kita akan mendalami tentang biografi Rektor kita yang sangat luar biasa dan yang sangat wow. Gimana, Prof? Alhamdulillah. Baik, Mas Nurul. Nah, ceritanya gimana ini bisa menjadi rektor, mulai dari masuknya menjadi CPNS, terus pendidikan, keluarga, bisa diceritakan, Prof? Oh ya, saya jadi rektor tahun 2017 ya. 2017 ya. SK-nya 27 Juli 2017, dilantik hari Jumat tanggal 28 Juli. Berarti jadi masih ada beberapa bulan aja. Ya. Nah, kalau CPNS tahun berapa ini? Saya tes tahun 1991. Itu langsung dosen atau dosen ya? Tentu tahapan-tahapan dulu kan ada di kantor. Dulu sini itu masih STAIN ya? Masih Fakultas Tarbiyah. Oh, bukan STAIN ya? Belum STAIN. Fakultas Tarbiyah dari IAIN Sunan Ampel di Malang. Di Malang. Ya. Saya ambil jurusan pendidikan bahasa Arab, sarjana muda. Ya, karena saya dulu backgroundnya kan dari pesantren ya. Kemudian doktoral. Kalau S1-nya di? Jadi sarjana muda di sini. Dulu namanya sarjana muda ya, nggak ada istilah S1, S2 itu ya? BA ya? Dan itu sudah luar biasa. Saya begitu BA, pulang ke kampung tuh hampir semua orang mau mengambil menantu saya. Nah, satu-satunya. Terus S2 kemudian saya melanjutkan di doktoral, jurusan PAI karena satu-satunya itu. Di sini juga kemudian lulus tahun 1988. Kalau guru besarnya tahun 2007. 2007 di bidang filsafat pendidikan Islam. Wah, luar biasa sekali. Tentu kita penasaran ini aslinya kelahiran dari mana ini? Kelahiran dari mana nih, Prof? Saya lahir di Lamongan, tanggal 21 Oktober 1962. Kota soto itu. Ya, kalau di mana di Jakarta, dimanapun, kalau udah bicara Lamongan, pasti mindsetnya soto ini. Soto Lamongan memang luar biasa. Tapi racikan untuk soto Lamongan bisa, Bro? Tahu tapi belum pernah meracik. Kalau istri? Istri Lamongan juga. Jadi sebetulnya istri saya itu, kalau di kampung itu kan ada kiai ya, ada kiai, putri dari kiai, namanya Kiai Muhammad Yaakob, Kiai Haji Muhammad Yaakob. Nah, terus putra dari Kiai Haji Jayadi. Nah, ketempatan saya dulu oleh bapak saya dititipkan ngaji dari beliau ini, Kiai Jayadi. Kiai Jayadi ini salah satu murid dari Kiai Khalil Bangkalan. Jadi beliau menjadi tokoh masyarakat dan putra-putrinya juga menjadi kiai-kiai. Salah satu putrinya pendiri Ultas Darul Ulum Lamongan itu. Oh gitu. Ya. Kalau putra dan putri ada berapa? Saya punya 4.
Ada 4. Sudah lulus semuanya? Semua. Sudah belum. berkeluarga? Yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua masih S3. Terus yang ketiga masih S1. Jadi masih para pemirsa semuanya masih ada 3. Masih ada 3. Yang mau, ayo masih ada kesempatan ini Prof ya, siapa aja ya Prof. Dan apa ya, saya memang sejak kecil di pesantren. Jadi bapak saya itu tentara. Angkatan apa dulu namanya? Angkatan darat ya, darat. Dan ibu juga? Ibu petani ya, petani. Jadi bapak saya itu lahir di Jombang. Rupanya beliau termotivasi oleh para kiai untuk ikut pergerakan. Jadi kemudian kemerdekaan Indonesia itu kemudian masuk Sabilillah, terus jadi tentara. Tentara tugas kemana-mana, kemudian menyunting gadis di Lamongan sana. Oke, luar biasa sekali. Dan apa namanya, saya meskipun ibu saya itu mungkin kayaknya tidak tamat SD ya, hanya kelas 3 SR apa dulu itu ya. Sekolah rakyat dulu ya. Sekolah rakyat ya, hanya itu aja. Ya, tapi beliau punya kelebihan-kelebihan. Saya mengenang beliau itu seorang yang sangat dermawan ya. Jadi suka memberi sedekah buat orang dan sebagainya. Oke. Jadi kalau saya jadi rektor itu salah satu sumbangsih dari ibu saya seperti itu. Termasuk pendidikan pesantren. Kalau pesantrennya dulu ini juga punya cerita menarik ternyata. Ketika pada waktu itu saya ditelepon sama Prof, pernah nyambung ya? Sama alumni sama-sama Jombang lah ya. Bisa diceritakan Prof ya, perjalanan pendidikan saya juga pesantren. Saya juga tidak mengerti ya. Bapak saya itu kan tentara. Dulu andai bapak saya misalnya menyekolahkan saya di SMP negeri, kemudian di SMA negeri SMPP itu saya yakin bisa, dan saya kira mampu, saya juga bisa ya. Tapi tiba-tiba bapak saya itu membawa saya ke pesantren di Jombang. Di pesantren Taufik namanya, di bawah bimbingan Kiai Bayaki. Sambung Duku. Sambung Duku ya. Sampingnya itu Al-Mimbar. Ya, ketepatan Mas Nurul ini di Al-Mimbar ya. Pernah ngaji di Sambong. Di Sambong. Nah, di situ saya dititipkan oleh saya ke Kiai Bayaki. Saya mulai dikenalkan dengan ngaji Jurmiyah, menghafal teks Jurmiyah itu, dunia pesantren Imriti, dan saya hafal. Dulu tuh hafal mulai nazom yang pertama sampai akhir, dan dari akhir ke yang awal. Dan itu istilahnya kurikulum wajib gitu. Kurikulum wajib. Kemudian hafal juga maksud, maksud. Kemudian alfiyah. Kalau alfiyah tidak semuanya ya, mungkin sekitar 500 sekian itu hafal itu. Oke, luar biasa sekali. Tentu UIN Malang terkenalnya ini banyak prestasi-prestasi ya. Apa aja nih prestasi? Nah, sebelum prestasi ke sana, setelah Kiai Bayaki meninggal, Mas Nurul di At-Taufik itu tahun 78. Nah, saya tahun 79 pindah ke Tebireng. Jadi saya dipindah oleh bapak saya ke Tebireng. Saya waktu itu jangan mengerti kenapa bapak saya kok menyekolahkan saya di Tebireng. Nah, ternyata saya baru tahu ketika beliau tidak ada. Cerita beliau ke ke Mbak Yu saya itu karena bapak saya ini kan tentara. Tentara tentara kemerdekaan itu ya. Jadi sepertinya dia itu mengasosiasikan bahwa dia ingin seperti saya ini, seperti kiai-kiai yang dulu mendorong jadi tentara itu. Jadi saya di sekolah kan di Tebireng. Nah, jadi saya SMA di Tebireng, jurusan IPA, tapi juga mengaji di situ, mengaji Al-Asbah wa Nadhair, Buyatul Mustarsyidin, kemudian kitab-kitab kuning ya. Wahab ya. Tapi saya sekolah di SMA. Jadi dua-duanya dapat ini menarik. Istilah ada tanda kutip, ada agama dan umum ya. Kalau dulu kan masih kuat ya istilah agama dan ilmu umum itu. Tapi saya dulu waktu itu nggak mengerti kenapa bapak saya kok menyekolahkan di sini gitu. Nah, mengerti setelah jadi rektor ini. Luar biasa sekali. Baik, terkait tadi Prof, prestasi-prestasi kan di media, bahkan di PTKN ya, PTKN seluruh Indonesia menjadi ikon ini UIN Malang ini. Jadi saya mulai dari yang akhir ya. Jadi sebetulnya di Malang itu saya lihat
ketika begitu saya jadi rektor ini apa yang harus di-push ya menjadi program unggulan. Ternyata menurut analisis saya yang paling penting itu adalah SDM-nya. SDM. Nah, ini harus dikembangkan, terutama SDM dosen. Waktu itu kalau nggak salah saya begitu masuk ke sini itu hanya punya 5 guru besar. Guru besar pada waktu itu ya. Waktu itu, padahal UIN Maulana Malik Ibrahim itu kan besar ya. Nah, saya lihat bahwa oh kalau begitu ini harus di-push ya, harus dikonsentrasikan untuk percepatan guru besar. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 tahun lebih beberapa bulan ini kita sudah tambah 19 guru besar. Ya. Dari total sekitar ada berapa kalau guru besar? Kalau dengan yang lama mungkin 28. Ya. Tapi waktu itu ya hanya 5 hanya atau pada 6 waktu orang. itu ya. Ya. Yang 28 itu kan dengan bapak yang para profesor yang sudah pensiun juga. Ya, itu yang pertama. Jadi ini yang kemudian banyak orang hadir di sini. Yang barusan aja kemarin dari Unpad datang, tanya ke saya apa yang dilakukan oleh Pak Rektor dalam rangka untuk percepatan guru besar. Ya saya sampaikan yang pertama kali penguatan SDM tadi. Penguatan SDM ini dengan cara misalnya kita mendorong para dosen untuk menulis ya artikel di jurnal terindeks Scopus karena biasanya lazimnya ini menjadi syarat khusus, utama istilahnya. Syarat utama ya, gitu. Nah ini saya sampaikan gitu dengan mengadakan pelatihan dan memfasilitasi agar tulisan-tulisan para dosen itu kemudian dimuat di jurnal terindeks Scopus. Dan saya setiap hari itu lewat WA ya, mengingatkan para dosen, Bapak Ibu tolong segera ajukan guru besar. Apalagi ini masa pandemi bisa dimanfaatkan waktunya yang sangat luar biasa ya, waktu luang-luang ini kan banyak gitu ya. Iya, betul Mas Turun. Ya, ini yang kemudian apa ya, hampir teman-teman para rektor itu kemudian datang ke sini dan bertanya. Dan sebetulnya ya tidak ada yang istimewa karena semua itu saya lakukan sebagai tugas dan fungsi sebagai rektor. By proses dan by system juga by system ya, semua ini sesuai dengan prosedur ya. Dan ini di UIN Malang memang udah by system, jadi siapapun rektornya udah sistem itu sudah terbangun. Tadi ngomong-ngomong S1, S2, S3 ada berapa fakultas ya, Prof? Kalau S1 kita punya 7 fakultas dan tambah pasca sarjana. Jadi kita punya fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, fakultas syariah, fakultas ekonomi, fakultas psikologi, fakultas humaniora, fakultas kedokteran. Ya. Terus pasca sarjana. Yang laris manis kayaknya fakultas kedokteran. Ya, hampir semua ingin itu masuk di fakultas kedokteran. Di situ ada 2 prodi. Prodi ya. Prodi pendidikan dokter dan farmasi. Iya, kalau saya lihat pendaftarannya itu udah itu. Ya, kita harapkan dari teman-teman yang dari pesantren misalnya ya, itu ya tentu mereka memilih sesuai dengan kompetensinya. Tetapi kalau misalnya yang dari pesantren, dari aliyah negeri maupun swasta, kemudian ambil kedokteran, baik pendidikan dokter maupun farmasi. Nah itu kan ada apa ya, suasana baru. Ada suasana baru ya. Terus kalau SDM dosennya total sekitar dosen kita ada sekitar 700. Dan yang menarik ini mahasiswanya ya Prof ya. Mahasiswanya itu bukan hanya orang Indonesia. Dari semua negara ada atau gimana? Ada 40 dari 42 negara. Jumlahnya sekarang ini 499. Wih, kalau total iya. Itu belum masuk yang ini daftar yang baru ini. Ya. Itu dari jadi kalau total mahasiswa dari S1, S2, S3 ada berapa? Sekitar 16.000. Wih, luar biasa sekali. Baik, kita akan kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Mas Nur, ada yang saya sampaikan. Jadi sebetulnya ini belum imbang apa yang mahasiswa yang berminat ke sini dengan yang kita terima. Oh gitu. Peminatnya ini sampai 110.000. Jadi presentasinya jomplang sekali ya. Permintaan sama lokasi tempat ini ya. Yang kita terimanya 3.700-an sampai 4.000. Mengapa? Karena kita ini kekurangan infrastruktur yang dalam bentuk ma'had pesantrennya. Iya. Karena terbatas, maka kita menerima S1-nya sekian itu. Sekian. Baik. Tentu
bagi para pemirsa yang baru bergabung, ini acara rutin Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal. Jangan lupa bagi siapa saja yang baru bergabung nih Prof, yang belum ikut media sosialnya UIN Malang dan Itjen, ikutin terus. Nah, pertanyaan selanjutnya ini. Aktivitas selain sebagai rektor apa saja di masyarakat? Saya memang sejak awal ya, selain berkecimpung di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi ya, dan mengajar di mana-mana. Tapi kalau sekarang, kalau mengajarnya di sini, nggak bisa di mana-mana karena menjadi rektor ya. Dulu sampai di UIN. Istilahnya ada dulu istilahnya namanya dosen terbang ya. Sampai ngajar di S3 UIN Sumatera Utara, Ponorogo, kemudian di Tulungagung, sampai mana Banyuwangi, dari semuanya, hampir semuanya. Tapi sekarang nggak kemana-mana, saya hanya ngajar di sini. Nah, selain itu saya memang dulu menjadi ketua LP Ma'arif NU Jawa Timur. Sekarang juga masih terlibat ya, tapi tidak menjadi ketuanya, tidak menjadi ketuanya. Jadi apa ini saya lakukan tidak lain kecuali juga melakukan fungsi terdampak perguruan tinggi. Selain pendidikan, penelitian juga pengabdian masyarakat ya. Dari bakti kita ke masyarakat harus all out. Baik, kembali ke Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Rektor UIN Malang. Gimana Prof? Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, monggo. Kalau kita di belakang ini apa nih namanya Prof? Belakang ini resepsionisnya? Ya, resepsionis. Luar biasa sekali ya. Termasuk ini sebelah kiri saya ada ini ada foto-foto monumental ya. Dari rektor yang lama sampai itu ya? Oh iya, ada di sebelah sana ya. Kalau di pojok itu bendera apa aja? Ini bendera beberapa negara yang sebagian perguruan tingginya atau instansi tertentu kerjasama dengan kita. Oh gitu. Karena kita punya mahasiswa dari 42 negara. Tuh, menarik nih. Kita doain semoga IAIN, STAIN ya, UIN bisa belajar dari UIN. Amin. Kita lanjutkan ini Pak, terkait tugas dan fungsi sebagai rektor. Ya, di antaranya apa saja? Ya, tugas dan fungsi sebagai rektor itu sekitar ada 8 ya. Antara lain adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dari pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ini. Kemudian merancang, mendesain, untuk bagaimana UIN ke depan yang lebih bagus. Karena kita ini sudah masuk ke era di mana yang memungkinkan kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi manapun di dunia ini. Gitu ya. Nah, seperti yang ada di dalam visi misi UIN Maulana Muhammad Ibrahim, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif memadukan sains dan teknologi yang berreputasi internasional. Maka rektor itu harus melaksanakan tugas dan fungsinya yang lain adalah merencanakan agar ke depan UIN Maulana Muhammad Ibrahim menjadi lebih bagus, berreputasi internasional, dan masih banyak lagi karena ada sekitar 8. Jadi otomatis para dosen ini ya minimal 2 bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris harus dikuasai. Oleh karena itu ikon karena itu. Mahasiswa baru di sini semester 1 dan 2 harus masuk di ma'had. Di ma'had atau pesantren itulah mereka harus belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain. Bahkan di sini ada 4 bahasa yang biasa digunakan, itu bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian tapi bagi mahasiswa yang dari luar negeri itu datang ke sini kan belum bisa pakai bahasa Indonesia, itu ada kursusnya atau gimana? Ada, jadi mereka harus mengikuti program selama 1 tahun untuk belajar bahasa Indonesia. Dan bahkan bukan hanya mahasiswa yang kuliah di sini, setiap tahun dari Australia, Melbourne, di Universitas Deakin ya, mereka mengirim sekitar 40 mahasiswa untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia di sini. Jadi dulu image-nya orang Indonesia ke luar negeri, sekarang orang luar negeri tarik ya. Iya. Luar biasa memang UIN Malang, Jawa Timur. Nah,
selanjutnya program unggulannya apa tadi di UIN sini? Ada beberapa yang paling penting ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa tentang pengembangan SDM. Pengembangan kelembagaan ya. Tetapi lebih dari itu ya, kita ingin bahwa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam negeri itu kembali pada tugas dan fungsi utamanya, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Ya, kita tahu bahwa pendidikan dan pengabdian masyarakat semua di cover dan menjadi unggulan semua. Ya, kita juga mengikuti perkembangan jadi isu-isu terkini misalnya tentang kampus merdeka dan sebagainya. Semua ini menjadi unggulan. Jadi unggulan kita adalah bagaimana menciptakan perguruan tinggi itu bisa melayani yang terbaik dan terunggul yang bereputasi internasional. Itu yang paling penting. Luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan terkait program di belakang saya, ada tulisan gratifikasi itu. Tolak gratifikasi, no gratifikasi. Itu menarik sekali. Apa aja program reformasi birokrasi dan pencegahan dari korupsi? Ya, kita alhamdulillah dicipta oleh Allah SWT sebagai manusia, yang kedua manusia yang beragama, dan alhamdulillah juga kita beragama Islam. Maka sesungguhnya semua aturan, terutama apapun ya, peraturan yang memungkinkan untuk pencegahan korupsi dan lain sebagainya ini, itu kita gunakan untuk memperkuat lembaga ini. Misalnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad mengatakan laknatullahi ala rashi wal qasi misalnya. Ini kita pegangi. Dan semuanya itu bukan hanya pengawasan ya, yang dilakukan oleh kementerian misalnya melalui Inspektorat Jenderal misalnya, tetapi pengawasan yang paling penting itu adalah kehadiran Allah SWT dalam kehidupan kita. Ihsan itu ya, Bro? Ihsan itu. Merasa yang paling penting. Diawasi ya? Merasa bukan diawasi oleh Pak Rektor, oleh BPK, BPK. Ya, tapi itu juga penting ya, karena watawasau bisabri, watawasau bil haqqi ini. Bil haqqi wasabri, saling mengingatkan ya. Karena apa? Karena bagaimanapun manusia itu kadang ada khilafnya. Nah, ini yang paling penting, kita ini saling mengingatkan. Ya, satu sama lain dengan cara yang paling bagus, dengan cara yang hikmah, bil hikmati, wal mau'izatil hasanati. Luar biasa sekali. Dan terakhir baca dulu nggak bila seperti Mas Nurul kalau saya ini kan baca dulu. Baik, tentu ini adalah program-program pencegahan yang sudah dilakukan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini sudah sangat luar biasa sekali, dan target semoga ke depan PTKN seluruh Indonesia bisa mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Karena ini target dari kita bersama Kementerian Agama menjadi ZI WBK WBP. Dan itu kita dukung 100%. Karena itu adalah implementasi dari ajaran agama kita. Tentu ini akan diikuti oleh warek, para dekan, oleh para pimpinan betul. Termasuk para pegawai semuanya. Pegawai dan para mahasiswa juga ikut andil dalam program pencegahan korupsi. Dan kita sudah menerbitkan surat edaran terkait itu pencegahan korupsi itu semuanya. Baik. Kita kembali di acara Bincang Pengawas. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan, acara rutin Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal. Jangan lupa yang baru saja bergabung, ikuti dan follow di media sosial UIN Malang juga ya, Prof. Terutama para mahasiswa dan dosen ini yang belum follow di media sosial UIN, ayo gabung. Siap. Kita lanjutkan, Prof. Ini terkait Jawa Timur menarik, Prof. Kuliner. Kuliner Jawa Timur ini memang menarik karena saya juga 3 tahun di Jombang, Jawa Timur. Ada cingur, ada. Nah, sekarang kesukaan dari Pak Rektor apa ini? Kalau makanan ini? Kalau menurut
narasumber yang saya tahu tentang saya, Iya. istri saya. Itu saya ini sederhana ya. Paling kecil, ya. Kemudian Pecel lele atau apa? Ya, Pokoknya kecil berkuah saja. atau ya, enggak? yang lele dan sebagainya itu ya. Kemudian apa ya, rawon dan apa ya, sederhana pokoknya. Punya suami saya ini paling mudah. Apa aja boleh Apa masuk saja, ya? ya, apa saja masuk. Oke, kalau di belakang kita apa nih, Prof? Ada tempat untuk diskusi. Kalau saya lihat pas pada waktu sebelum pandemi kan luar biasa ramai ya, di sini ini gazebo ya yang digunakan oleh mahasiswa untuk diskusi dan lain sebagainya. Ya. Ini bahkan sebagian masih menggunakan ini sekarang, terutama mahasiswa dari luar negeri sangat senang sekali dengan buat istilahnya diskusi ya, sambil santai gitu ya. Sampai santai ya. Baik, sekarang masa pandemi COVID-19 kita berdoa ya Prof, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, juga yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan selanjutnya ya. Dan pandemi ini segera berlalu nih Prof. Amin, amin, karena amin. hampir sudah setahun ya. Iya, setahun sekarang ini ya. Dan hampir di UIN juga tatap muka ya, online, online semua. Online semua. Iya. Nah, terkait program pencegahan penyebaran COVID-19 apa yang sudah dilakukan di UIN? Kita tentu membuat satgas ya, dan rata-rata yang ada di satgas ini juga teman-teman yang dari Fakultas Kedokteran ya. Tapi kita semua ini punya tugas untuk memberikan informasi. Seharusnya apa yang harus dilakukan. Termasuk edukasi ya? Termasuk edukasi ya. Bahkan bukan hanya kepada warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim, tapi juga kepada masyarakat. Ya. Misalnya teman-teman yang KKM ya, mahasiswa kuliah kerja mahasiswa itu, mereka dibekali agar memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitarnya. Karena mereka kan di rumah masing-masing. Iya. Dan mereka diberi tugas untuk memberikan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi COVID-19 ini. Misalnya dengan 5M itu, pakai masker dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga mereka menjelaskan lebih mudah karena kita umat Islam dengan pakai bahasa agama ya dipermudah ya. Dengan bahasa masyarakat kita menerima juga gitu ya. Menerima dengan baik ya. Karena tidak semua masyarakat itu tahu persis apa sesungguhnya COVID-19. Dan edukasi itu penting sekali. Ya. Baik, kita kembali lagi di acara Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Saat ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Kita teruskan, Prof. Ya, mari. Kita berada di mana nih, Prof? Ini asri sekali ya. Lagi ini cerah ini ya. Salah satu taman di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan rata-rata di samping kanan kiri belakang kampus kita ini seperti ini. Ini kita tanami pepohonan yang berbuah. Termasuk ada falsafahnya sendiri. Oh gitu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. ini harapan kita semua mahasiswa yang kuliah di sini kemudian bermanfaat betul. bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Jadi kalau pengen buah nggak usah kemana-mana, ke UIN ada rambutan, nanti ada mangga semua, ya, hampir ya? semua ini. Iya, jadi ada apa ya? Pepohonan atau buah-buahan yang bukan hanya ada di sini, tapi juga ada kita ambil dari luar negeri. Termasuk burung ya, Prof ya? Ada burung ya. Di depan kita itu ada burung menarik. Jadi burungnya itu ya juga katanya apa tadi? Yang khas juga dengan nyanyian. Manu gitu ya, Prof. Manu apa? Burung apa itu? Salah satu yang disebut di dalam Al-Quran toir, burung ini. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim itu tanggap terhadap Green Campus. Jadi burung cicak Rowo. Dan namanya dari Bali ini. Oh gitu. Cicak Bali ya. Tadi kita dengarkan suaranya luar biasa sekali. Iya. Ini kalau secara psikologis di masa COVID-19 itu bisa sebagai imun juga ya. Iya betul. Jadi menikmati ini kan udara di segar. sebelah
kantor rektorat ya. Jadi kita waktu diskusi, waktu rapat dan sebagainya, waktu mengerjakan tugas-tugas, mendengarkan suara burung ini dan alami ya, istilahnya suaranya nggak ada settingan kalau itu, alami betul. Iya, itu apa adanya. Baik, terkait hobi nih Prof. Kalau saya lihat itu kan, Masya Allah ini Pak Rektor produk bukunya sangat luar biasa. Iya. Dan saya suka dengan puisi-puisinya ini. Iya. Biar lewat WA, lewat media sosial, buku, termasuk buku-bukunya kira-kira udah ada berapa nih Prof? Ya, kalau dari awal hingga sekarang itu sekitar ada berapa? Sekitar ada 30-an lah. Ini selain yang puisi. Oh iya, ini ada buku menarik ya Prof ya? Puisi ya. Ini salah satu di antara catatan puisi ya. Nah, ini untuk Mas Nurul. Kenang-kenangan ini. Terima kasih Prof. Semoga kita bisa Ya. mengikuti jejak beliau nulis buku ini, bukan Ya. hal yang mudah ya. Dan para rektor UIN Malang juga kalau masalah tulis menulis, wah jagonya lah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan judulnya apa nih Prof? Dari waktu ke waktu. Itu inspirasinya apa nih? Dari buku ini Wal Asri. Oh, Wal Asri. Ya, Wal Asri. Demi waktu ya. Artinya waktu itu jangan dibiarkan luang begitu aja, tapi dimanfaatkan. Ya, untuk berpikir, untuk berzikir ya. Dan saya refleksikan dalam bentuk tulisan puisi. Jadi puisi ini saya tulis kapan dari mana saja. Dan apalagi para dosen ini udah menulis, udah makanan sehari-hari ya. Termasuk budaya literasi membaca ya. Di kampus-kampus ini kan sekarang budaya membaca udah mulai turun gitu ya. Dan alhamdulillah di sini kita tekankan para dosen itu untuk menulis artikel berdasar dari risetnya yang kemudian nanti diajarkan kepada mahasiswa. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu menjadi satu kesatuan. Oh gitu. Dan budaya membaca terutama ya, menjadi ikon buat kita semuanya. Karena apa? Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan pertama kali justru menggunakan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu artinya apa? Justru literasi. Ya, membangun sains dulu ya, dengan literasi itu baru transendensi. Iqra bismi rabbika itu transendensi. Betul. Kedua ini harus diteruskan alladzi khalaq. Alladzi khalaq itu yang menjadikan. Khalaqo itu kan kalau dalam bahasa Arab ya, Mas Nurul kan dari bahasa Arab ya. Artinya membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Berarti sangat kreatif. Betul. Jadi literasi, transendensi, dan kreasi. Dan kreasi itu dalam bentuk tulisan atau karya nyata seperti bangun gedung ya. Membangun fasilitas yang fisik maupun non fisik. Apalagi sekarang dunianya media sosial, bisa lewat tidak hanya buku ya, infografis, videografis yang edukatif untuk masyarakat dan betul. Para mahasiswa. Betul. Nah sekarang dunianya dunia media sosial ini Bro. Dan sekarang trennya ini ya bisa kita lihat lah, ada hoax, terkait literasi tadi ya, terus ujaran kebencian, intoleransi dan lain sebagainya. Apa saran dari Bapak Rektor terkait bijak dan terutama dalam bermedia sosial, terutama para dosen ya, para pimpinan di UIN Malang dan para mahasiswa bijak bermedia sosial. Apa saran-sarannya, Prof? Apapun yang kita lakukan, include di dalamnya bermedia sosial, itu harus berbasis pada ajaran agama. Apapun yang kita ucapkan, yang kita tulis, yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Mereka itu harus dihindari misalnya membuat hoax. Sesuatu yang kita ceritakan sesungguhnya tidak terjadi pada yang sesungguhnya. Ini harus dihindari. Apalagi membuat ujaran-ujaran yang kemudian menimbulkan disintegrasi kebencian dan lain sebagainya. Ini harus dihindari. Karena apa? Kita ini sesama manusia harus dibangun ukhuwah insaniyah. Tidak boleh misalnya karena berbeda agama kemudian kita menjatuhkan kepada saling menyerang gitu ya. Saling menyerang. Apalagi sesama agama. Ini biasanya saling menyerang. Ini harus dihindari. Kita ini orang yang berasal dari Kemenang ya, Kementerian Agama, ini harus menjaga betul.
lebih bagus kalau misalnya ada kesalahpahaman, ada tabayun. Ya, tabayun. Saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Jadi kan mungkin ada dosen share atau mahasiswa nge-share yang hoax atau yang tidak benar itu segera. Kadang-kadang memang kalau kita di WA grup, klarifikasinya di WA sudah disebar, ikut menyebarkan itu. Semoga di UIN gini nggak ada ya, Prof ya. Insya Allah kita juga memberikan teladan ya bahwa kita menggunakan media itu untuk kebaikan. Ya. Jadi kembali lagi, jadi semua itu basisnya adalah agama. Termasuk ya literasi tadi, membaca tadi ya. Iya betul. Jadi harus literasi, harus ada transendensi. Iqra bismi rabbika, atas atau dengan nama Tuhanmu. Ini apa tanggung jawab kita itu transenden. Betul. Pada sesuatu yang nanti semua itu tidak bisa bohong lagi. Tapi diteruskan juga Allah di khalaq, yang telah menjadikan, berarti Allah itu maha kreatif. Betul. Kreativitas Tuhan itulah kita contoh. Misalnya buat puisi. Misalnya seperti itu. Saya juga sangat suka sekali dengan puisi yang ngalir itu dan sangat luar biasa. Jadi bijak dan cerdas bermedia sosial. Baik. Di akhir penghujung bincang pengawasan, kita pengen mendapatkan mauidhah hasanah ini, tausiah dari Prof terkait dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan anak bangsa apa saja yang semoga para ASN Kementerian Agama bisa mengikuti ini, apa aja Prof saran-sarannya? Ya, kita ini manusia dan salah satu makhluk Allah SWT yang dibekali dengan akal, dibekali dengan zauq, rasa, ruh dan lain sebagainya. Domir domir dan sebagainya. Dan ini harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Kebaikan inilah yang kemudian bisa saling memahami di antara kita sesama manusia ini. Apalagi orang Indonesia ini kan beragama ya, wajib agama itu. Maka agama itu kemudian dijadikan dasar untuk membangun komunikasi dengan sesama manusia ini. Saling menghormati. Tidak boleh kemudian menghargai gitu ya, Prof. Saling menghargai, mengapresiasi ya. Kalaupun mengingatkan dengan cara yang paling bagus. Karena kita juga bukan hanya Islam ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Teman-teman saya ini dari berbagai agama. Saya membangun hubungan dengan mereka sangat bagus. Dan ini adalah satu kontestasi, siapa di antara penganut agama ini yang baik, nanti akan banyak pengikutnya. Maka ini harus diekspresikan. Seperti pesan Nabi sendiri ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini yang harus dijaga. Akhlak sesama manusia, akhlak dengan Tuhan. Nah, dengan sesama manusia ini. Dan semuanya adalah saudara-saudara kita semua. Saudara-saudara kita, jangan dengan bangsa Indonesia, dengan bangsa-bangsa lain juga kita harus dan baik. Saudara-saudara kita semuanya. Misalnya saya pernah ke ke Turki, saya pernah ke Australia, saya pernah ke Jerman, saya pernah ke hampir semua negara ya, Bro. Hampir semua negara. Mereka juga bagus dengan kita. Mereka juga sangat saling menghargai gitu ya. Tidak boleh kita kemudian menistakan bangsa tertentu. Dan tidak ada istilah negatif thinking ya, selalu. Tidak boleh. Positive thinking gitu ya. Itu Islam itu mengajarkan husnudzon gitu. Jadi Allah sendiri mengatakan, andai Muhammad engkau keras hati, artinya selalu mencuriga, kemudian berkata kasar, maka orang-orang akan menjauhi kamu. Betul. Nah, kita juga meniru begitu, bagaimana kita membangun diri kita dengan sebaik mungkin ya, supaya orang tidak menjauh dari kita, justru mendekat dengan kita. Dan istilahnya kalau kita melihat orang, lihatlah kebaikannya. Betul. Kalau lihat mobil, jangan lihat knalpotnya pokoknya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga persatuan dan persatuan anak bangsa. NKRI ini harga mati. Ini harus kita jaga, jangan sampai dirusak. Betul. Yang paling penting adalah mengisinya dengan kebaikan, dengan pendidikan, dengan dakwah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pantengin terus acara Bincang Pengawasan, tayang setiap hari Selasa dan Jumat, Prof. Di channel YouTube Inspektorat Jenderal. Terima kasih atas silaturahimnya dan kunjungan saya ke sini.
Terima kasih juga kami atas nama pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim kehadiran Mas Nurul ya. Meskipun dulu ya sama-sama dari pesantren di Jombang, tapi baru kenal ya, baru tahu. Alhamdulillah, dan lewat online terus baru kali ini kita bertemu Prof. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.